Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Merinda Aliatul Aziza dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi beragama untuk mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, apa sih modernisasi beragama itu? Modernisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, terutama di era globalisasi ini. Modernisasi sendiri adalah proses perubahan yang terjadi di masyarakat yang ditandai dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan politik yang membuat masyarakat tersebut menjadi lebih maju. Nah, proses modernisasi juga terjadi di dalam dunia agama, termasuk di dalam negeri kita, yaitu Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, menurut CNBC Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki muslim terbanyak yang menduduki nomor 1 di dunia dengan 243 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Indonesia yang terdiri dari atas kepulauan tentu saja memiliki perbedaan yang beragam, baik budaya, adat istiadat maupun agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu yang pertama Islam, tentu saja mayoritas umat muslim di Indonesia. Dan yang kedua yaitu Kristen Katolik, ketiga Kristen Protestan, yang keempat Konghucu, yang kelima Hindu, dan yang keenam adalah ada Buddha. Nah, pada zaman sekarang modernisasi berarti keseimbangan dalam sikap, keyakinan, muamalah atau kehidupan sehari-hari, dan moralitas. Ini berarti agama Islam termasuk agama moderat, karena Islam tidak berlebihan dan tidak terlalu ekstrim ketika melakukan perbuatan keterbukaan untuk toleransi perbedaan, baik dalam aliran yang berbeda maupun dalam agama. Perbedaan ini tentu saja tidak menghalangi kita untuk terlibat secara wajar dengan umat manusia dan keyakinan Islam. Dan keyakinan Islam juga tidak mengganggu agama lain untuk mengembangkan hubungan persaudaraan dan kerjasama antar agama. Nah, lebih sederhananya lagi, modernisasi agama adalah sikap yang berada di tengah atau moderat dalam mengekspresikan pengalaman ajaran agamanya dalam dimensi spiritual, sosial, dan budaya serta politik untuk bertoleransi terhadap agama lain. Prinsip dasar modernisasi beragama adalah adil dan seimbang, artinya menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara jasmani dan rohani, menyeimbangkan kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, maupun menyeimbangkan gagasan ideal dengan kenyataan yang ada. Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius, modernisasi beragama sangat penting untuk menciptakan harmoni dan perdamaian. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik, ekstremisme, dan radikalisme, dan dapat mengancam keamanan dan keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Moderasi beragama mengandung beberapa konsep utama, yaitu yang pertama toleransi, yaitu sikap menghargai dan keterbukaan untuk menghormati keyakinan dan pandangan keagamaan orang lain. Dan yang kedua yaitu keadilan, sikap menghargai hak dan martabat setiap orang tanpa memandang latar belakang, agama, ras, etnis maupun suku. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan, sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan agama.
Dan yang keempat yaitu kemanusiaan, sikap memperkuat nilai-nilai keseluruhan kemanusiaan dalam menjalankan agama, kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan, kerukunan, sikap menjaga perdamaian antar umat beragama. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik pada level individual maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mempromosikan harmoni, kerukunan, dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Dan juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi moderasi beragama. Di antaranya yaitu 1. Pendidikan, dan yang kedua lingkungan sosial seperti keluarga, teman, kelompok, komunitas. Itu tentu saja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam beragama. Dan yang ketiga yaitu pengalaman hidup, seperti pengalaman positif dalam hidup yang berdampingan dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Seperti ketika kita memiliki tetangga yang berbeda keyakinan, pasti kita juga tetap untuk membantunya, kita tetap gotong royong. Nah, itu adalah yang positif, pengalaman yang positif. Dan yang keempat yaitu pemahaman agama, tentang pemahaman yang baik dan benar mengenai ajaran agamanya. Dan kelima yaitu tuntutan sosial dan kebutuhan untuk hidup bersama dalam masyarakat yang heterogen, yang berbeda-beda, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam beragama. Yang keenam yaitu media dan teknologi. Media dan teknologi dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap seseorang dalam beragama, baik positif dan negatif. Oleh karena itu, penggunaan media dan teknologi yang bijak tentu sangat penting dalam mendorong sikap moderasi dalam beragama. Dan semua faktor itu tadi dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam beragama. Sekian dari saya tentang modernisasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.